Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan merangkum cerita film Harry Potter and the Half-Blood Prince yang dirilis pada tahun 2009, disutradai oleh David Yates dan diproduksi oleh Warner Bros. Film ini dibintangi kembali oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, Rupert Grint sebagai Ron Weasley, Emma Watson sebagai Hermione Granger, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah sequel ke-6 dari seri film Harry Potter. Yang belum nonton film kelimanya yaitu Harry Potter and the Order of the Phoenix bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan para pelahap maut atau pengikut Lord Voldemort yang secara tiba-tiba menyerang toko Diagon Alley lalu menculik Ollivander serta merusak jembatan Millennium di Magle. Beberapa hari kemudian, Harry Potter terlihat sedang nongkrong di warung Pak Bagong sambil membaca koran yang menyakup tentang penyerangan pelahap maut. Saat itu juga, anak Pak Bagong bernama menghampiri Harry lalu mengatakan bahwa dirinya pernah membaca koran yang memiliki gambar bergerak. Gak lama kemudian, datanglah Dumbledore di seberang warung Pak Bagong. Harry pun segera menghampirinya, lalu Dumbledore mengatakan kepada Harry bahwa ia akan membawa Harry ke seorang yang menurutnya sangat penting. Dumbledore kemudian menggunakan ilmu teleportnya, dan secara singkat mereka berdua telah berpindah ke tempat yang lain. Setelah itu, Dumbledore membawa Harry ke sebuah rumah tua yang sangat berantakan. Lalu mereka bertemu dengan mantan profesor peracik ramuan di Hogwarts, yaitu Horace Slughorn, yang juga merupakan teman lama Dumbledore. Melihat rumah Horace berantakan, Dumbledore pun langsung menggunakan sihirnya untuk merapikan kembali rumah Horace. Setelah itu, Dumbledore meminta Horace untuk kembali mengajar di Hogwarts dan mau menjadikan Harry sebagai murid kebanggaannya. Awalnya Horace menolak, namun setelah diiming-imingi gaji 50.000 per bulan, akhirnya Horace pun mau untuk kembali mengajar di Hogwarts. Dumbledore kemudian membawa Harry ke The Burrow atau rumah keluarga Weasley. Sesampainya di rumah Weasley, Harry disambut oleh Ron, Hermione, Ibu Weasley, serta Ginny yang nampak rindu dengan Harry. Di sisi lain, tepatnya di Kecamatan Tuglan Tahu, Profesor Snape yang sedang nyantai tiba-tiba didatangi Bellatrix serta adiknya Narcissa yang juga ibu dari Draco Malfoy. Kedatangan mereka ke sini yaitu ingin meminta Snape membantu Draco yang terpilih serta diberi tugas oleh Lord Voldemort untuk menemukan sebuah lemari rahasia di Hogwarts. Di sini Bella masih ragu dengan Snape, maka dari itu Bella menyuruh Snape untuk melakukan sumpah tak terlarang karena hal ini ada kaitannya dengan Voldemort. Snape pun akhirnya mau melakukan sumpah tersebut kepada Neriska. Snape berjanji akan melindungi Draco jika suatu saat Draco gagal dalam menjalankan tugasnya. Kita kembali ke Harry, di mana Harry, Ron, dan Hermione ini sedang mengunjungi toko dolanan si kembar kakak Ron, yaitu Fred dan Georgie. Setelah berkunjung, ketiganya kemudian mengunjungi toko Diagon Alley yang sebelumnya diserang oleh pelahap maut. Mereka kemudian tak sengaja melihat Draco Malfoy bersama seseorang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Mereka pun mengikuti Draco sampai ke toko Borgin dan Bruges, semacam toko mebel. Ketiganya kemudian naik ke atap rumah orang lain untuk menguping pembicaraan Draco. Namun di sini salah satu dari Draco mengetahui keberadaan Harry. Ia pun langsung menutup jendelanya. Keesokan harinya, Harry dan semua murid kembali ke Hogwarts. Di dalam kereta, Harry mencurigai Draco bahwa Draco adalah salah satu dari pelahap maut. Namun Ron dan Hermione pun tak percaya. Karena Harry masih penasaran, ia pun memutuskan untuk menyelinap ke tempat gerbong Slytherin menggunakan jubah ajaib untuk menguping pembicaraan Draco bersama temannya. Namun sayangnya saat Draco mulai berbincang dengan teman-temannya, ia mengetahui keberadaan Harry. Sesampainya di stasiun Hogwarts dan semua siswa sudah turun dari kereta, Draco langsung menggunakan mantranya untuk menyerang Harry, lalu menginjak kepalanya hingga pingsan. Setelah itu, Draco pergi dan meninggalkan Harry sendirian di dalam kereta. Di saat kereta akan kembali ke London, Luna datang sambil memakai kacamata yang bisa melihat butiran energi, di mana Luna ini berhasil menemukan Harry berkat kacamata tersebut. Harry dan Luna kemudian mulai memasuki gerbang Hogwarts, dan di sini mereka melihat Draco sedang merencanakan sesuatu bersama Profesor Snape.
Sesampainya di Hogwarts, Dumbledore mengumumkan bahwa Profesor Horace Slughorn kembali ke Hogwarts untuk mengajar ramuan sihir. Dan pagi harinya, saat bagian kelas, McGonagall menyuruh Harry dan Ron untuk mengikuti kelas ramuan. Keduanya pun nurut dan langsung masuk ke dalam kelas. Mereka disambut oleh Horace dan diminta untuk mengambil buku pembelajarannya di lemari. Di lemari tersebut, Harry menemukan dua buku yang berbeda. Yang satu terlihat bekas, yang satunya lagi terlihat baru. Harry dan Ron kemudian berebut buku baru tersebut, namun Ron lebih dulu mendapatkannya. Sementara Harry terpaksa mengambil buku yang terlihat bekas. Profesor Horace kemudian mempersilahkan para siswa untuk menjelaskan ramuan apa yang sedang ia buat. Hermione yang tahu segalanya langsung mengatakan bahwa Horace sedang membuat Armontetia, alias ramuan pembangkit cinta semacam pelet. Hermione juga menjelaskan sebuah ramuan yang ada di dalam botol kecil. Ramuan tersebut adalah Felix Felicis, ramuan yang dapat meningkatkan keberuntungan untuk si peminumnya. Profesor Horace kemudian memberikan tugas, di mana para siswa ini diminta untuk membuat ramuan kepicirit dalam waktu 1 jam. Jika ada yang bisa membuatnya, akan diberi hadiah 1 botol ramuan Felix Felicis. Para siswa kemudian mulai mengerjakan tugasnya. Namun beberapa siswa ada yang gagal, termasuk Hermione. Sedangkan Harry terlihat sangat santai dalam membuat ramuan kepicirit. Dan ternyata buku bekas yang Harry dapat memiliki kunci jawaban serta takaran untuk membuat sebuah ramuan. Harry pun akhirnya berhasil membuat ramuan kepicirit dalam waktu 30 menit. Dan ia mendapatkan hadiah berupa Felix Felicis. Beberapa hari kemudian, Harry dipanggil Dumbledore ke ruangannya, di mana Dumbledore ini akan menunjukkan ingatannya kepada Harry saat pertama kalinya Dumbledore bertemu dengan Lord Voldemort atau Tom Riddle. Dulu saat Tom masih kecil, ia memiliki masalah. Ia selalu menyendiri tapi memiliki sebuah kemampuan, di mana Tom ini bisa berbicara dengan binatang termasuk ular, serta bisa menggerakkan sebuah benda. Dumbledore kemudian merekrut Tom sebagai murid di sekolah Hogwarts. Dan di Hogwarts, Tom paling dekat dengan seorang guru, yaitu Profesor Horace. Dan itulah sebabnya Dumbledore ingin Profesor Horace kembali ke Hogwarts, agar Harry bisa mendekati Horace lalu minta rahasia Tom Riddle, karena dialah kunci untuk mengalahkan Tom atau Voldemort. Di sisi lain, Draco terlihat pelirik-lirik di sekitar sekolahan. Draco kemudian memasuki ruangan bekas latihan Laskar Dumbledore, di mana Draco ini menemukan apa yang ia cari, yaitu sebuah lemari kuno. Keesokan harinya, Ron mengikuti seleksi pemain Quidditch, di mana Ron ini ingin menjadi seorang kiper. Namun sayangnya Ron harus bersaing dengan siswa nyemengit bernama Cormac, yang juga ingin menjadi kiper. Cormac juga ternyata suka dengan Hermione, dan ia meminta Ron untuk mengenalkan dirinya ke Hermione. Saat latihan seleksi, Ron terlihat kewalahan. Namun Ron akhirnya berhasil menyelesaikan seleksi berkat bantuan dari Hermione yang menggunakan sihir agar Ron bisa menangkis bola dari musuh. Malam harinya, Harry, Ron, dan Hermione berbincang-bincang di ruang rekreasi. Di sini Harry terlihat sangat ngeduplek membaca buku bekas dari Horace. Buku tersebut ternyata milik seorang yang bertuliskan milik pangeran berdarah campuran. Beberapa hari kemudian, saat liburan Natal, Harry, Ron, dan Hermione mengikuti Horace ke sebuah bar. Saat di dalam bar, ketiganya melihat adik Ron yaitu Ginny sedang bermesraan dengan siswa cerdas bernama Dean Thomas. Hal tersebut membuat Harry cemburu, namun Harry tetap bersikap tenang. Saat itu juga Horace datang menghampiri Harry dan mengundang ketiganya untuk datang ke jamuan makan malam bagi siswa yang terpilih menjadi siswa terbaik Hogwarts. Ketiganya pun menerima undangan Horace dan ini kesempatan Harry untuk lebih dekat dengan Horace. Setelah keluar dari bar, Harry, Ron, dan Hermione melihat siswi bernama Katie tergeletak di tengah jalan. Katie kemudian melayang-layang seperti ada yang menyihirnya. Setelah itu teman Katie memberitahu Harry bahwa Katie baru saja memegang sebuah kalung yang didapat dari kamar mandi. Katie berniat untuk memberikannya ke Dumbledore, namun sayangnya saat di perjalanan, Katie tiba-tiba pingsan lalu melayang-layang. Ketiganya kemudian menghadap McGonagall serta Profesor Snape, di mana Snape ini sedang menyelidiki kalung tersebut yang sepertinya telah disihir hitam oleh seseorang.
Saat ini juga, Harry mengatakan kalau itu ulah Draco Malfoy. Hal tersebut membuat McGonagall dan teman-teman Harry terkejut. Mereka pun mengira kalau Harry menuduh Draco karena Harry tak suka dengan Draco. Malam harinya, Harry menghadiri jamuan makan malam Horans. Saat itu juga Ginny datang terlambat dan terlihat raut wajah Ginny seperti habis menangis. Hermione menyimpulkan kalau Ginny mungkin habis diputusin oleh Dan. Setelah jamuan selesai, Harry sengaja tinggal lebih lama untuk berbincang dengan Horans. Harry kemudian menanyakan tentang Tom Riddle ketika menjadi murid Horans. Horans menjawabnya bahwa Tom orang yang cerdas dan ia ingin menjadi penyihir nomor 1 di bumi. Keesokan harinya, Ron bersiap-siap untuk pertandingan Quidditch pertamanya. Namun di sini Ron terlihat sangat gugup dan ragu. Saat itu juga datanglah Lavender Brown untuk menyemangati Ron. Namun tentunya itu tak membuat Ron tenang. Harry kemudian memberikan Ron minuman. Lalu tiba-tiba Luna mengatakan kalau minuman tersebut sudah dituangkan ramuan Felix, yaitu keberuntungan. Ron pun akhirnya meminumnya, dan secara langsung Ron bersugesti bahwa dirinya pasti bisa menjadi kiper yang hebat. Pertandingan pun dimulai, dan Ron bermain sangat bagus. Hal tersebut membuat Lavender Brown semakin menyukai Ron. Setelah pertandingan selesai, Ron menjadi bintang dan memiliki banyak fans. Harry mengatakan kepada Hermione bahwa dirinya tak memberikan ramuan Felix. Hanya saja Luna mengatakan bahwa minuman tersebut mengandung Felix. Jadi Ron menjadi bersugesti dan percaya bahwa keberuntungan ada di pihaknya. Saat ini juga Lavender datang dan langsung mencium Ron, membuat Hermione yang memiliki perasaan kepada Ron sakit hati. Hermione pun akhirnya pergi untuk menyendiri. Lalu Harry menghampiri Harry untuk menangkannya. Di sini Hermione mengungkapkan tentang perasaannya yang sama dengan Harry saat Harry melihat Ginny berciuman dengan Dan. Keesokan harinya, Harry ingin mengajak Hermione untuk datang ke pesta Horans. Namun Hermione menolak karena ia akan mengajak seseorang yang mungkin bisa membuat Ron cemburu. Malam hari pun tiba. Harry akhirnya mengajak Luna untuk datang ke pesta Horans. Sedangkan Hermione ternyata mengajak Cormac. Hermione mengatakan kepada Harry bahwa sebenarnya ia membenci Cormac. Saat itu juga Cormac datang lalu makan kue Dragon Ball yang rasanya kayak tai ayam. Cormac pun memuntahkannya di kaki Snape yang kebetulan sekali baru datang untuk mencari Harry. Snape kemudian menyampaikan pesan kepada Harry bahwa Dumbledore sedang pergi dan akan kembali setelah liburan Natal selesai. Saat ini juga datanglah Mr. Flick sambil membawa Draco, di mana Draco ini tertangkap basah saat sendirian di ruang rahasia. Snape yang berjanji akan melindungi Draco langsung menyeret Draco lalu memarahinya karena perbuatan Draco yang bikin onar. Saat ini juga Harry mendengar perkataan Draco yang mengatakan kalau dirinya dipilih oleh Voldemort untuk menjalankan tugas rahasia di Hogwarts. Pagi harinya, semua siswa pulang ke kampung halaman untuk mengisi liburan Natalnya. Harry kembali ke The Burrow, lalu memberitahu Remus Lupin kalau Profesor Snape kemungkinan bekerja sama dengan Draco untuk menjalankan tugas dari Voldemort. Lupin pun membantah perkataan Harry karena menurutnya Snape setia dengan Dumbledore dan tak mungkin Snape bersangkutan dengan Voldemort. Setelah itu, Arthur Weasley mengajak Harry ke ruangan bawah untuk berbincang-bincang. Arthur memberitahu Harry bahwa dirinya sedang mengirim agen untuk menyelidiki toko Bergin dan Breakers, di mana toko tersebut pernah didatangi Draco. Arthur kemudian menambahkan kalau sebenarnya Draco sedang mencari sebuah lemari tua di Hogwarts, di mana lemari tersebut bisa memindahkan benda atau makhluk hidup ke lemari yang lain. Jadi lemari tersebut ada dua, satu di toko Bergin dan Breakers, satunya lagi ada di Hogwarts. Arthur lalu menyimpulkan kalau Lord Voldemort mungkin sedang berusaha untuk masuk ke dalam Hogwarts lewat lemari tua tersebut. Malam harinya saat Harry dan Ginny sedang PDKT, tiba-tiba muncul kobaran api yang melingkari The Burrow. Setelah itu muncullah Bellatrix yang akan memancing Harry. Harry yang masih dendam dengan Bellatrix pun langsung mengejarnya. Ia masuk ke dalam semak-semak tinggi, kemudian disusul dengan Ginny. Harry dan Ginny berhenti di tengah semak-semak karena kehilangan jejak Bella. Saat itu juga Harry dikepung oleh pelahap maut yang lain,
Dan ternyata mereka ini akan menculik Harry. Untungnya Remus Lupin dan istrinya datang untuk melindungi Harry. Pelahap maut pun langsung kabur, namun sebelum itu mereka membakar The Burrow. Melihat rumahnya terbakar, keluarga Weasley sangat sedih. Mereka hanya bisa lemas dan membiarkan api melahap bangunan rumahnya. Liburan Natal telah selesai. Harry dan yang lainnya kembali ke Hogwarts. Saat itu juga Harry dipanggil Dumbledore untuk ke ruangannya. Sesampainya di ruangan Dumbledore, Dumbledore memberikan ingatan Horans kepada Harry, di mana ingatan tersebut menunjukkan Tom Riddle sedang menanyakan tentang sihir hitam kepada Horans. Namun saat Horans menjawabnya, ingatan tersebut terpotong. Hal tersebut membuat Harry dan Dumbledore tak tahu apa yang dikatakan Horans kepada Tom Riddle. Dumbledore kemudian meminta Harry untuk menanyakan tentang sihir hitam kepada Horans, karena itulah kunci untuk mengalahkan Lord Voldemort. Keesokan harinya, Harry mencoba mendekati Horans lalu menanyakan tentang ilmu sihir yang pernah ditanyakan Tom Riddle. Namun Horans malah tersinggung dan marah dengan Harry, karena jika Horans memberitahu tentang ilmu sihir hitam, maka sama saja dengan menjatuhkan namanya di Hogwarts. Harry pun akhirnya kembali ke kamarnya dan mendapati Ron sedang berbunga-bunga dengan seorang wanita bernama Romelda Van. Ternyata Ron ini terkena ramuan cinta, di mana ramuan tersebut sebenarnya ditujukan oleh Harry Potter. Harry pun akhirnya membawa Ron ke Profesor Horens untuk mengobatinya. Melihat Ron seperti orang gila, Horens pun langsung membuatkan ramuan penawarnya. Setelah jadi, Ron langsung minumnya dan berhasil membuat Ron tersadar. Namun tiba-tiba Ron menjadi lemas. Horens pun mengambil sebuah botol anggur merah untuk meningkatkan tenaga di tubuh Ron, di mana anggur tersebut sebenarnya ditujukan untuk Dumbledore. Saat Ron meminumnya, tiba-tiba Ron pingsan sambil mengeluarkan umpluk di mulutnya. Mengetahui Ron keracunan dan akan mati, Harry langsung mengambil sebuah ramuan di kotak lemari Horens, lalu meminumkannya ke Ron. Untungnya ramuan tersebut berhasil membuat Ron sadar kembali dan tak jadi mati. Setelah kejadian tersebut, para profesor menjenguk Ron di UKS. Dumbledore kemudian menanyakan kepada Horens dari mana kau mendapatkan anggur merah tersebut. Namun sayangnya Horens lupa karena ia memang memiliki penyakit pikun. Saat ini juga Lavender datang untuk menjenguk Ron. Ron tiba-tiba sedikit sadar sambil mengucapkan sebuah nama, yaitu Hermione. Hal tersebut membuat Lavender sangat marah. Ia pun langsung pergi dari UKS sambil menangis. Di sisi lain, Draco terlihat sedang melakukan uji coba dengan lemari kuno, di mana Draco ini mencoba mengirim seekor burung perenjak ke toko Birkin dan Breakers. Namun saat burung perenjak kembali, burung tersebut mati. Draco pun bingung kenapa burung tersebut mati. Di saat para murid sedang makan siang, hubungan Ron dan Lavender terlihat suram. Saat itu juga datanglah Katie yang sebelumnya pernah disihir oleh sebuah kalung. Harry pun mencoba bertanya kepada Katie dari mana kamu mendapatkan kalung tersebut. Namun Katie tak begitu ingat. Ia hanya menemukan sebuah kalung di kamar mandi. Di waktu yang sama, Harry melihat Draco baru saja masuk ke ruangan makan. Draco yang melihat Katie langsung pergi. Namun Harry tak tinggal diam. Ia mengejar Draco sampai ke ruangan kamar mandi dan berakhir saling serang menggunakan sihir. Harry kemudian menggunakan sebuah mantra yang pernah ia baca di buku Pangeran Berdarah Campuran. Mantra tersebut mengenai Draco dan membuat tubuhnya penuh dengan darah. Gak lama kemudian datanglah Profesor Snape. Harry pun langsung pergi. Lalu Snape dengan mudahnya menyembuhkan Draco dan sepertinya Snape lah pemilik buku Pangeran Berdarah Campuran. Karena ia memiliki penawar dari mantra yang Harry keluarkan. Setelah kejadian tersebut, Harry memberitahu Ginny, Ron, dan Hermione tentang dirinya melukai Draco. Ginny pun kemudian meminta Harry untuk membuang buku Pangeran Berdarah Campuran agar Harry tak lagi melukai seseorang lagi. Ginny kemudian mengajak Harry ke ruangan bekas Laskar Dumbledore, di mana Ginny ini menyembunyikan buku tersebut dari pandangan Harry. Setelah menyembunyikan buku tersebut, Harry bertemu dengan Horens yang terlihat menghindari Harry. Harry pun bingung bagaimana caranya bisa kembali mendekati Horens. Lalu Harry mempunyai ide untuk minum ramuan keberuntungan. Setelah minum ramuan tersebut, Harry mempunyai insting yang sangat tinggi, di mana Harry ini seperti diminta untuk menemui Hagrid.
Harry pun langsung berjalan menuju ke gubuk Hagrid. Di tengah jalan, Harry bertemu dengan Orange yang sedang maling daun tentakula untuk campuran ramuan. Harry kemudian menawarkan Orange untuk ikut ke gubuk Hagrid. Karena hari mulai malam, Orange pun terpaksa ikut dengan Harry. Keduanya kemudian bertemu dengan Hagrid yang sedang sedih karena teman lamanya yaitu Aragog baru saja meninggal. Sebelum dikubur, Orange mengambil sebagian racun Aragog untuk campuran ramuan. Setelah itu, Orange memimpin doa untuk Aragog. Malam harinya, Hagrid dan Orange minum ciu sampai mabok. Di saat Hagrid tak kuat dan tertidur, Orange mengungkapkan unek-uneknya kepada Harry. Orange bercerita bahwa murid kebanggaannya telah banyak yang meninggal termasuk ibu Harry. Harry kemudian mengatakan kalau Orange harus memberikan ingatan aslinya saat Tom menanyakan sihir hitam kepada Orange. Karena itulah kunci untuk mengalahkan Voldemort serta membalas perbuatan Voldemort atas apa yang ia perbuat kepada murid Orange. Orange pun akhirnya memberikan ingatannya kepada Harry. Setelah itu Harry memberikan kepada Dumbledore. Harry melihat lanjutan dari sebelumnya, di mana Tom Riddle ini menanyakan buku sihir hitam bernama Horcrux. Horcrux sendiri merupakan belahan jiwa seseorang yang ditempatkan di suatu objek, sehingga saat pengguna Horcrux diserang, pengguna tersebut akan terlindung dengan kata lain abadi. Contohnya saat Voldemort menyerang bayi Harry, ia langsung hancur, namun rohnya berpindah ke sebuah buku, bahkan ke tubuh Profesor Quirrell di film pertama Harry Potter. Syarat untuk membelah jiwa adalah membunuh. Jadi si pengguna harus membunuh terlebih dahulu. Itulah alasan Voldemort terus membunuh penyihir-penyihir hebat agar ia bisa terus abadi. Setelah melihat ingatan tersebut, Dumbledore dan Harry tahu kelemahan Voldemort yang mungkin ada di buku Tom Riddle serta cincin milik ibu Tom Riddle, di mana kedua benda tersebut dijadikan Horcrux oleh Voldemort. Namun Horcrux yang asli harus ditemukan terlebih dahulu agar bisa menghancurkan Lord Voldemort. Dumbledore kemudian mengajak Harry ke sebuah tempat di mana Horcrux berada. Mereka berteleport ke sebuah pulau yang memiliki goa. Setelah masuk ke dalam goa, mereka menemukan Horcrux yang berada di seberang sungai. Keduanya pun langsung menuju ke seberang menggunakan sampan. Sesampainya di seberang, mereka menemukan sebuah wadah yang berisi air racun. Dan untuk mendapatkan Horcrux, mereka harus meminum racun tersebut. Dumbledore kemudian langsung minum racunnya. Namun saat racun tersebut hampir habis, Dumbledore merasakan haus yang sangat haus. Harry pun langsung mengambilkan air di tepi sungai. Namun saat ini juga segerombolan makhluk Inferi muncul dari dalam air. Mereka kemudian menarik Harry lalu membawanya ke dasar sungai. Dengan keadaan yang lemas, Dumbledore mencoba menyelamatkan Harry menggunakan badai api. Dumbledore akhirnya berhasil menarik Harry kembali serta mendapatkan Horcrux yang berbentuk kalung liontin. Setelah itu, Dumbledore membawa Harry kembali ke Hogwarts, tepatnya di Menara Jam Hogwarts. Di waktu yang sama, Draco berhasil membawa para pelahap maut ke Hogwarts lewat lemari kuno. Mengetahui pelahap maut sudah datang, Dumbledore pun langsung menyuruh Harry untuk bersembunyi di bawah. Saat Harry bersembunyi, Draco dan pelahap maut datang di mana Draco ini diminta untuk membunuh Dumbledore dengan mantra Avada Kedavra. Namun Draco tak berani serta tak tega. Saat itu juga Snape datang dan langsung membunuh Dumbledore dengan mantra Avada Kedavra. Dan ketika itu juga Dumbledore jatuh dari menara lalu meninggal. Setelah itu para pelahap maut mulai meninggalkan menara. Kemudian Bellatrix menembakkan tanda pelahap maut. Setelah itu ia membakar gubuk milik Hagrid. Harry mencoba menghentikan Bella, namun ia ditahan oleh Snape. Di sini Snape mengatakan kalau dirinya lah pangeran berdarah campuran. Harry kembali ke sekolah dan bergabung dengan teman-temannya serta para guru. Mereka sangat terpukul atas meninggalnya Dumbledore. Beberapa hari kemudian, Harry baru menyadari kalau Horcrux yang didapatkannya adalah palsu. Yang asli sudah diambil seseorang. Seseorang tersebut hanya memberi inisial nama yaitu R dan B, bukan YND.
Film ini ditutup dengan Harry yang berjanji akan mencari Horcrux yang asli demi mengalahkan Voldemort, serta pelahap mautnya, dan film pun berakhir. Oke, itulah alur film Harry Potter and the Half-Blood Prince. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebut nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.